Ayo. Fotonya serius. Selesai terus selesai. Oke. Let's go. Boleh. Boleh. Jalan kanan dulu. Kanan tuh mana? Kiri. Oh, kiri. Kanan ini kanan. Kiri. Oke. Tengah. Gue di cropping nggak sih nih sama Michelle doang sih? Kayaknya sih Tengah, gitu. tengah belakang. Percuma sih di cropping dulu. Gimana nih? Ntar sama Michelle doang. Ayo. Udah, ini ada rencana nengok ke kanan nggak ada? Oke, nggak masalah. Oh kiri, oh no. Mana sih? Oh mana? Tengah belakang nggak ada tengah belakang. Enggak dong, tak tengah belakang. Oh. Oke. Belakang. Oke, udah kalau ya. Sisanya Michelle, Humaira sama Gino di sini. Oh enggak, saya mau untuk sini. Makasih ya kak, semuanya ya. Kakak boleh agak maju sedikit ya. Yuk, langsung rolling. Kak Michelle, mungkin Waduh. kesusahan nggak sih mungkin dalam Mbak. kita bagi beda agama dan mempelajari agama yang lain beda dari Kak Michelle sendiri? Aku bisa bilang ini adalah salah satu proyek yang sangat menyenangkan, apalagi aku bisa syuting sama sahabat sendiri. Jadi kita tuh nguliknya bener-bener enjoy, terus kayak kayak lagi nongkrong aja. Karena komunikasinya tuh jauh lebih mudah karena memang udah nggak asing lagi, udah sering ngobrol, sering nongkrong bareng. Jadi kalau untuk tantangan buat chemistry sendiri, aku rasa itu kita bisa skip ya. Apalagi sama Humaira itu adalah anak yang sangat mau mendengarkan, terus sabar, lalu anteng dan tenang sekali. Jadi juga pengertian, hebat. Dia emosionalnya up and down. Seperti apa sih mungkin menguras Emosionalnya ups and down, murah sekali karena diambil dari kisah nyata. Jadi kebayang kalau misalnya ini terjadi sama orang yang benar-benar menuangkan kisahnya yang mengizinkan kita untuk filmkan, pasti jauh luar biasa lagi kesulitan yang dilewati. Jadi itu benar-benar kita ngerasa kita harus kasih yang seporsi apa yang beliau rasakan. Nah, tadi kan sempat bilang kamu salah satu challenge-nya adalah menjadi seorang ibu yang benar. Itu gimana tuh? Sampai akhirnya dapet peran itu. Mungkin buatku yang di posisi sekarang, aku tuh sangat mengutamakan apa yang membuat aku senang, apa yang bikin aku happy dibandingkan perasaan orang lain. Mungkin kalau bisa dibilang aku udah sangat egois sekali terhadap apa yang terjadi sama diri aku. Terus tiba-tiba aku mengizinkan untuk merelakan semuanya demi membesarkan seorang anak. Aku rasa aku belum pernah pikirin itu sebelumnya, sampai akhirnya aku sadar, oh ternyata pengorbanan yang seperti ini yang bunda aku lakukan selama ini sehingga aku bisa tumbuh sebesar sekarang. Jadi aku bilang menjadi ibu dan benar-benar seorang ibu, aku nggak mau yang kayak ibu-ibu baik yang kayak itu nggak gitu sebenarnya. Justru ibu itu harus kuat supaya anaknya juga bisa kuat. Ibu itu juga harus punya prinsip supaya anaknya juga tumbuh penuh prinsip. Jadi organik banget. Menguras air mata sepanjang film gimana, Michelle? Kita sampaikan kepada penonton. Pesan yang mau disampaikan sama para penonton, pesannya mungkin lebih ke arah ya kita sebagai seorang perempuan ya, apapun yang terjadi, kodratnya kita menjadi seorang ibu, siap nggak siap, pas kita jalanin pasti siap. Untuk seperti itu sih. Jadi gimana kak? Kamu Michelle. kan bilang katanya ini pengalaman apa sih? Pengalaman pribadi juga mirip sama kamu. Gitu. Relate sama Buat kita. kamu pribadi sendiri gitu, perbedaan kayak gitu tuh memang bisa menjadi penghalang atau mungkin jadi malah? Kalau buat aku pribadi, for me love wins at all times. Tapi makanya bisa dilihat di film ini bahwa itulah pentingnya kita melihat semua itu dari nggak asal nikah aja, gitu. Harus ada bebet. Agama itu juga belum terlalu penting banget. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa tahu nih pasangan kita ajarannya seperti apa, struggle-nya kita raise anak kita nanti punya keturunan bakal dengan ajaran yang mana, rumit apa, itu akan jadi masalah. Jadi kamu sekarang juga sudah memikirkan. Kenapa, Ma? Jadi kamu sekarang sudah memikirkan kan
itu yang bapak juga Oh, menjalani. pasti harus dipikirin dong. Dari awal saya udah pikirin. Tapi gimana seperti yang aku bilang tadi bahwa dari saat sometimes cinta itu datang tiba-tiba dan nggak bisa memilih agama yang mana. Karena ada yang berada di gereja yang sama pun belum tentu cocok sama kita. Jadi ya we'll see what happens. Apalagi di Indonesia ya. Itu mungkin lebih kuat kalau mungkin di luar itu hal yang nggak akan diperdebatkan. Ya udah terserah mau agama apapun, saya sayang sama kamu. Nah, let's go. Kita ke jenjang yang lebih serius. Tapi misal Oh gitu. Pilih tiga namanya. Misal pernah punya pengalaman yang sama di dalam kehidupan nyata dari film ini misal? Aku ya, Hubungan aku beda nggak agama. punya, nggak relate dia. Soalnya aku nggak punya pacar. Kalau mau relate kan harus punya pacar dulu kan, yang kayak Gino. Aku nggak punya, jadi nggak relate. Tadi kok sempat senggol-senggol gitu. Mau tahu yang tahun 2019. Oh iya, nggak jelas banget apa itu maksudnya. Apa itu ya maksudnya? Tahu. Tagio, bagaimana Tagio mendalami karakter sebagai seorang kakak? Itu dia. Kalau Michelle tadi seperti yang dia omongin bahwa dia sangat untuk karakter dan dia researchnya luar biasa. Aku sempat shock juga ternyata dia sejauh itu deep down untuk karakter. Dan kalau aku ya aku mempercayai proses reading, terus aku harus belajar gimana sih caranya menjadi laki-laki muslim, anak dari ustazah. Itu kan berarti emang udah mendarah daging tuh, dari orang tua ke anak. Hubungan ini jadi benar-benar sangat hangat banget dan itu membutuhkan performa atau acting yang berbeda daripada pola-pola aku sebelum-sebelumnya. Tapi kalian masing-masing beda kan? Kalian switch nggak saling tukar informasi? Maksudnya Zudik ngasih tahu Jojo ngasih. Iya pasti di proses workshop dan reading pasti kita banyak komunikasi. Apalagi juga ada sutradaranya yang bimbing kita terus, jadi kita sesuai porsinya aja sih, sesuai yang dibutuhin. Jadi yang kita pelajari sesuai porsinya. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Makasih. Sampai kali ini. Hari